Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya mau konsul. Saya sering merasa cemas Ibu, saya sering khawatir. Jadi saya ingin menanyakan keadaan saya. Baik Ibu, jadi di sini saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Bian Puput yang bertugas di sini pada pagi hari ini, Bu ya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental, Ibu ya. Nah, yang pertama itu ada faktor gangguan individu. Nah, pengalaman ini merupakan segenap pengalaman yang terjadi pada individu, terutama yang terjadi di masa lalunya. Pengalaman ini merupakan bagian penting dan bahkan sangat menentukan kondisi mental individual Ibu di kemudian hari, Bu ya. Nah, yang kedua itu ada gangguan atau penyakit jiwa. Gangguan kesehatan mental menurut psikologi ada hubungannya dengan stres atas kegiatan Anda sendiri. Kondisi ini dianggap tidak normal dalam perkembangan manusia. Berikut ini saya bakalan sebutin apa aja sih aspek psikis yang dapat berpengaruh pada kesehatan mental. Yang pertama itu ada psikomotik, yang kedua kelainan kepribadian, yang ketiga retardasi mental, yang keempat ada rasionalisasi, yang kelima ada neurosis, yang keenam ada psikosis. Nah, yang kedua itu selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang gejala gangguan kesehatan mental pada emosional. Yang pertama itu ada perubahan mood pada diri Anda. Nanti Ibu tuh lebih kadang moodnya itu sekarang lebih cepat marah, atau nanti baiknya cepat gitu, perubahan mood namanya itu. Yang kedua itu ada pemikiran yang tidak menentu. Terus ada kecemasan kronis, rasa cemas yang lama gitu, seperti Ibu mencemaskan suatu hal dalam jangka waktu yang lama gitu. Yang selanjutnya, yang keempat ada rasa harga diri yang berlebihan atau tinggi. Yang kelima ada tindakan impulsif. Yang ketujuh itu ada disorientasi waktu dan ruang. Selanjutnya itu ada sering atau terus berhalusinasi. Ibu tuh lebih suka menghayal begitu, Bu. Nah, adapun gejala gangguan kesehatan mental pada fisik, yaitu nanti yang bisa berpengaruh pada Ibu itu nanti Ibu bisa mengalami penurunan berat badan, kelelahan, kehilangan libido atau gairah seksual, Ibu ya. Terus bisa mengalami kekurangan gizi dan amenore. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, misalnya sifat pemarah, halus, talenta di bidang kesenian. Sebagaimana faktor keturunan juga cenderung memegang peran terhadap mental seseorang, misalnya intelektualitas, emosi, dan potensi, Ibu ya. Faktor yang berasal dari dalam diri Ibu sendiri. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu sendiri yaitu faktor-faktor yang ada di luar diri manusia dan dapat mempengaruhi mental, cara berpikir dan cara berperasaan berdasarkan hati nuraninya. Faktor yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi kesehatan mental seseorang diantaranya adalah
stratifikasi sosial, interaksi sosial, terus ada lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat, seperti lingkungan tetangga juga itu kan termasuk Ibu ya. Nah selanjutnya tanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab keluarga terhadap kesehatan mental perempuan, yaitu memberikan dukungan, dimana peran keluarga, orang tua, suami, saudara itu memberikan dukungan kepada ibu, kepada perempuan yang mengalami kesehatan mental itu sendiri. Menjalin komunikasi yang baik seperti ibu lebih sering berbicara gitu kepada keluarganya, apa yang ibu ingin, apa yang ibu tidak suka, apa yang ibu mau gitu. Intinya komunikasi itu yang baik gitu Bu. Selanjutnya itu memberikan pendampingan atau perlindungan, dimana kita mendampingi seorang ibu itu atau seorang perempuan itu, kita memberikan rasa perlindungan kepada dia gitu. Terus memberi sikap empati dan peduli. Kita tuh memberikan atau kita harus mendapatkan sikap empati dan peduli dari orang terdekat gitu, seperti ya jangan jauh-jauh lah, seperti suaminya, keluarganya, saudaranya, seperti itu. Menjadi pendengar dan membantu menentukan solusi dalam masalah apapun itu. Terus kita memberikan sugesti positif, dimana nanti orang-orang terdekatnya ibu memberikan informasi yang baik gitu, seperti dampak dari ini tuh akan begini loh, baik gitu. Baik Ibu, dari yang saya jelaskan apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah mengerti Bu. Sebelumnya terima kasih banyak. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan leaflet untuk Ibu baca ya, biar Ibu lebih paham bagaimana cara mengatasinya, kesehatan mental yang Ibu rasakan ya Bu ya. Ya, ini Bu, sebelumnya terima kasih banyak Ibu. Nggih Mbak, terima kasih banyak Bu Bidan. Nggih, baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.